ada tulisan apa katanya? Jangan kotori rumah. Halo, ketemu lagi kita. Apa kabar kalian? Sehat kan? Hari ini aku akan membacakan lagi sebuah chat history horror atau mereaction lah ya, yang aku dapetin dari akun channel bernama Naili Safira. Nah, kalian kalau pengen langsung baca gitu ya, kalian bisa langsung aja cek ke akun YouTube-nya, nanti akan aku taruh di description box. Oke, di situ dia banyak juga tuh bikin chat-chat yang seru-seru gitu loh, cuy. Jadi kalian langsung cek aja. Kalau kalian mau subscribe juga boleh banget, oke? Nah, dari semua chat history yang dia buat, ada salah satu judul yang membuat aku tertarik gitu ya. Judulnya adalah kenikmatan sesaat menyesal seumur hidup. Jadi ya kita singkat aja kenikmatan dan penyesalan gitulah ya. Oke, untuk chat history kali ini itu ada unsur 18 plusnya, tapi kalian jangan lihat 18 plusnya ya. Lihat nanti kira-kira apakah ada hal-hal yang bisa dijadikan pelajaran gitu untuk kita semua. Aku mau coba dubbing jadi cowok Sigma, bisa nggak ya? Coba ya. Sayang, kenapa yang? Hari ini kita jalan kemana sayang? Kemana ya? Gimana kalau ke tempat yang tenang? Kuburan? Bukanlah, nanti kita ke tempat yang sepi. Ngapain ke tempat sepi? Gitu-gitu. Maksud kamu apa sih? Ya, kita kan udah lama pacaran. Ngomong yang jelas aja deh. Aku mau buat anak. Gila ya? Gak mau. Berarti kamu gak sayang sama aku? Tahu ah. Ya udah kalau gitu. Ya. Dasar buaya. Beberapa hari kemudian, sayang, kamu beberapa hari ini kok nggak pernah ngechat aku? Aku sibuk. Kamu marah ya? Pikir aja sendiri. Bukannya aku nggak mau, tapi aku takut terjadi sesuatu nanti. Aku kan bilang, aku akan tanggung jawab. Emang dasar kamu aja yang nggak sayang sama aku. Sayang kok. Buktiin dong. Ya udah deh. Beneran? Iya. Hehehe. Maunya di mana? Aku nggak tahu, tapi aku tahu ada rumah kosong di deket sini. Maksud kamu rumah yang angker itu? Itu cuma mitos kali. Nggak mau ah. Nanti kalau udah sama aku, kamu juga bakalan lupa kalau rumahnya angker. Mau ya sayangku? Ih, yaudah. I love you. I love you too. Aku geli sendiri ya ngeliat jadi aku kayak gitu ya. Mereka pun melakukan itu di rumah. Astaga, beneran dong. Sayang, kenapa? Mau lagi kayak kemarin? Apa sih? Aku ketakutan tahu pas ngelakuin itu katanya. Kan aku bilang bakalan tanggung jawab. Bukan soal itu. Soal apa dong? Kemarin di tempat itu ada yang narik kaki aku. Sayang, gak usah berlebihan gitu deh. Ih, aku juga ada denger suara yang bilang pergi. Kapan dengernya? Ya pas kita nganu itu pokoknya. Kenapa nggak ngomong di sana? Keenakan ya pasti. Apa sih? Ya aku takut lah ngomongnya. Itu sebabnya kamu pengen cepet-cepet pergi sampai narik-narik aku. Kalau itu aku ngeliat perempuan berdiri di pojok, rambutnya panjang banget. Makanya aku narik-narik kamu. Padahal aku mau lagi nih sayang. Ih, dasar tukang segen nih. Hehe, kok aku nggak lihat apa-apa sih katanya. Mana aku tahu. Bentar ya sayang, ada orang ketuk-ketuk pintu katanya. Iya. Sayang, lama banget sih. Sayang, katanya gitu. Nggak dibales nih sama cowoknya. Kamu kenapa diem aja? Keesokan harinya. Oke, jadi cowoknya nggak jawab gitu ya. Teman-teman minta doanya ya, semoga amal ibadah putra diterima di sisi. Putranya
meninggoy. Zara, ngapain lo ngebuat innalillahi di FB? Ya kan Putra meninggal katanya. Gue tuh semalam habis chat-chatan sama dia. Gak mungkin lah. Ya nyawa orang mana ada yang tahu. Jam berapa meninggalnya? Kalau mayatnya sih ditemuinnya pagi-pagi katanya. Pacar sendiri meninggal masa nggak tahu katanya. Terus nasib gue gimana sekarang? Ya cari pacar baru. Nggak segampang itulah katanya. Gampang lah, cari aja cowok baru lah. Udahlah, mendingan kita ngelayat yuk ke rumah Putra yuk. Kata keluarga pacar gue, dia ditemukan dalam keadaan berdarah di kepala karena jatuh dari lantai 3. Dia ditemukan pagi hari. Kayaknya sih ada yang dorong. Atau dia bunuh diri. Waktu itu pacar gue bilang kalau ada orang yang ngetuk pintunya. Apa orang itu ya yang udah ngebunuh dia? Zara, lo bisa kesini nggak? Kenapa? Lo masih sedih habis ditinggalin Putra? Iya, dari tadi ada yang ngetuk pintu kosan kamar gue. Kebalik, ngetuk pintu kamar kosan gue. Ya buka aja. Udah, tapi nggak ada siapa-siapa. Orang jahil mungkin katanya gitu. Pas gue tidur dia ngetuk lagi. Gue jadi takut bukanya. Sini dong. Nggak bisa, gue lagi jagain mama di rumah sakit. Oh gitu. Zara, apa? Ada yang nyalain air di kamar mandi. Ya matiin lah. Enggak takut. Masa airnya nyala sendiri? Kenapa? Pintu kamar mandinya kebuka sendiri. Daripada lo tidur terus, mendingan dicek. Oke. Oh my god. Zara, lo online terus ya? Gue soalnya takut. Iya, gue online terus kok. Gimana? Udah dicek kamar mandinya? Udah. Ada apa di kamar mandi? Ada tulisan mati di tembok kamar mandi. Udah rontok lagi. Wah. Di tembok kamar ada juga. Oh my god. Ada tulisan apa katanya? Jangan kotori rumah. Emang kosan lo itu bekas rumah siapa sih? Tanya. Yang dimaksud itu bukan kosan gue yang sekarang. Terus yang mana? Rumah lo? Bukan. Aduh, lo mending cerita deh. Gue janji gak akan bilang ke siapa-siapa. Sebenarnya gue udah gituan sama Putra. Apa? Gue gituan di rumah kosong yang terkenal angker itu. Aduh, gimana ya? Gimana dong? Gue gak mau kalau gue mati kayak pacar gue. Gue tahu gue salah, tapi gue nyesel banget. Gimana kalau besok kita nemuin Pak Ustadz aja? Ya udah, besok jemput ya. Oke. Akhirnya gue diajak ke Pak Ustadz sama Zara. Di sana gue disaranin buat masuk ke pesantren. Gak tahu kenapa sejak gue di pesantren gue udah jarang diganggu. Mungkin karena gue ngelakuin semua aktivitas sama teman dan selalu rame-rame. Oke, itu dia tadi adalah cerita atau chat history tentang kenikmatan sesaat menyesal seumur hidup. Dari sini aku udah bisa ngambil pelajaran ya. Kalian pasti udah nggak asing dengan peribahasa yang katanya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya apa? Di mana kita pun berada, kita tuh harus menghargai, menghormati tempat yang kita pijak itu. Seperti yang kita tahu, tempat kosong itu kan sebenarnya nggak benar-benar kosong gitu loh, Ce.
ada penunggunya, makhluk halus. Ya mungkin mereka malah udah lebih lama ada dari sebelum kita ada gitu kan. Nah, coba sekarang analoginya gini, kalau kalian kan tinggal di sebuah rumah nih ya. Kalau tiba-tiba nih kalian lagi enak-enakan tinggal di rumah, lagi anteng-anteng, terus tiba-tiba ada orang datang ke rumah kalian terus ngelempar kotoran, entah sampah, entah apa gitu kan, terus tiba-tiba orangnya kabur. Kalian marah nggak? Marah kan? Nah, sama dengan makhluk-makhluk yang ada di rumah kosong itu, mereka tuh nggak suka kalau tempat tinggal mereka itu didatangi orang dan melakukan hal-hal yang kotor. Karena ya walau gimana pun, walaupun memang namanya rumah kosong ya, mereka pengen tetap tenang gitu loh. Mereka juga punya kehidupannya sendiri gitu. Nah, kita ini sebagai manusia yang punya akal ya, harusnya ngerti etika. Jangan kita sembarang-sembarang ngelakuin hal negatif udah nggak bener, ditambah ngelakuinnya di tempat yang kayak gitu, semakin nggak bener. Yaudah, segitu aja ya video hari ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video sampai selesai, udah nemenin aku membaca dan juga mereaction chat history horror ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasi. Kebiasaan rambut masuk mulut. Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian dapat update terbaru dari video-videoku. Kalau misalkan kalian ada ide, saran, dan juga rekomendasi, referensi gitu, kira-kira di next video aku mau bawain apa, kalian bisa komen aja di bawah. Oke, aku pasti baca komen. Ya udah, segitu aja video ini ya. Makasih udah nonton videoku. Kance-kance kok caca sih, kance-kanceku semua. Bye bye, ketemu lagi next video, oke?